Ada bilang buah khuldi seperti korma, ada seperti anggur. Saya jamin deh, seorang istri begitu buah khuldi suaminya kayak korma langsung minta cerai supaya jangan ngantuk nih. Ini bahasa buah khuldi itu adalah seksual. Bahkan sampai Sayyidina Umar sendiri pernah mengancam, tolong sampaikan Abu Hurairah, kalau masih sering bilang kata Nabi, ku potong lidahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Salamah dari Patayat, Kecamatan Jatiwangi. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada moderator telah memberikan waktu kepada saya. Buya yang saya hormati, terima kasih Buya sudah datang ke Jatiwangi. Alhamdulillah saya bisa bertemu langsung dengan Buya. Yang pertama Buya, bagaimana kaitan dengan ayat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'hu asyiddau 'alal kufar? Apakah Nabi itu keras terhadap orang kafir? Yang dimaksud kafir itu apakah sifatnya? Berarti bukan orangnya. Seperti tadi yang diuraikan oleh Buya bahwa kafir yang dimaksud di situ adalah bukan orangnya tapi sifatnya. Kalau seandainya sifatnya, bagaimana kaitannya dengan surat Al-Kafirun? Itu yang pertama Buya. Yang kedua, ini yang selalu jadi pikiran saya Buya, buah khuldi yang dimakan oleh Nabi Adam itu seperti apa bentuknya? Ya kalau di dunia. Yang kedua, yang ketiga satu lagi Buya. Ini begini Buya, ini suka dijadikan landasan, apa yang dijadikan ini ya landasan. Orang yang melakukan hubungan suami istri di malam Jumat itu sama dengan membunuh Yahudi 70 Yahudi. Nah, hadis ini kalau kita cermati tidak mungkin Nabi sampai membunuh 70. Sedangkan ada kisah orang yang kakek tua, yang kafir, ya yang non muslim menghina Nabi itu Nabi sampai penuh kasih sayang, penyayang, tiap hari menyuapi. Jadi itu tolak balik dengan hadis itu. Apakah hadis itu doib atau bagaimana Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyid al-kufar, galak, tegas dengan orang kafir, sayang sesama. Asyidda al-kufar waruhama bainahum, sesama orang beriman kasih sayang, dengan orang kafir masih tegas. Sekarang umat Islam di dunia terbalik, dengan orang kafir, dengan Amerika berkasih sayang, sesama Islam saling bunuh membunuh. Terbalik ini semuanya. Betul nggak? Terbalik. Itu. Jadi gimana? Salah siapa? Ya salah kita. Kenapa dibalik? Ya kenapa dibalik? Artinya itu jumlah ikhbariyah, tapi maknanya menyuruh kita, ya kan? Bukan asyiddu alal kufari warhamu, enggak kan? Jumlah khobariyah, jumlah berita biasa, tapi maknanya memberikan petunjuk pada kita. Seharusnya kita sesama kita kasih sayang dengan musuh-musuh kita. Itu adalah kufar, sini adalah musuh ya, bukan orang yang non muslim. Nih, kalau kafirnya itu karena kejahatan kriminalitas, dijamakannya kafarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Jadi kafirun itu singular, pluralnya beraneka ragam. Ada kafiruna jamak mudzakkar salim, ada kufarun jamak taksir, ada kafarah, ada kawafir lagi. Lah, dalam bahasa Arab ini setiap kata singular ketika dijamakan, jamak itu membawa makna baru. Itulah yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Ini makanya kita jangan sembarangan, makanya bahwa kamu bertengkar tuh barangnya karena nggak sama-sama nggak pahamnya masalahnya. Nah iya, nih yadun itu tangan, ID
itu juga jamak, dijamakan lagi. Jadi ya, aidi menjadi ayadi, dijamakan lagi. Itu maknanya berbeda-beda. Kalau yadun saja itu arti bisa tangan beneran, bisa artinya kekuasaan. Tapi kalau aidi itu bisa baina aidihim, itu bukan di depan tangannya, artinya menunjukkan tempat. Yadullah fawqa aidihim, tangan Tuhan datang mereka, artinya kekuasaan Tuhan. Tapi kalau ayadi artinya sudah maknanya kebaikan. Torikun juga zamannya turukun, dijamakan lagi namanya turukot menjadinya. Jadi jamaknya torikun, turukun, jamak taksir. Kemudian yang terakhir dijamakan lagi namanya jamul jam'i. Kodenya di kamusnya itu jim namanya jamul jam'i, jamak dari jamak. Nah ini menjadi sulit bagi kita untuk mengertikan. Makanya hati-hati al-kafirun, ya ayyuhal kafirun itu artinya bukan musuh, lakum dinukum waliyadin, agamamu silahkan, agamaku silahkan, yuk kita hidup berdampingan. Ayat ini bukan ngajak permusuhan, ngajak hidup berdampingan dengan agama yang berbeda-beda sih, mana lagi. Nah itu makanya. Terus buah khuld itu begini, di tafsirnya saya baca ada bilang buah khuld seperti korma, ada seperti anggur. Saya jamin deh seorang istri begitu buah khuldi suaminya kayak korma langsung minta cerai. Kalau bagi kayak anggur lagi. Kemudian lagi, masuk akal enggak kalau buah khuldi itu betul-betul buah? Mana ada buah bisa melupakan kita, lupa ingatan, lupa segala-gala. Sorga yang penuh kenikmatan itu terlupakan hanya karena sepotong buah yang nggak ada artinya. Ini pasti kita tergoda itu karena lebih hebat. Betul nggak? Istri saya umpamanya punten nih mana? Istri saya namanya Darkem namanya. Ya, hidungnya pesek. Saya tidak mungkin tergoda kepada Darmi yang lebih jelek dong. Nah, tetapi saya akan tergoda ketika yang menggoda saya itu Monica Lewinsky. Iya, yang goda Edwidge Venice yang menggoda. Ini Monica Bellucci yang menggoda. Waduh, nggak tahan dah. Jadi ketergodaan itu artinya bahwa memang luar biasa. Lalu apa maksudnya buah khuld itu? Coba kita lihat ketika Nabi Adam dan Siti Hawa makan buah khuldi, kan begitu. Setelah selesai, begitu mau mencari pakaiannya, nggak ada. Wa tafiqa yakhsifani min awraqil jannah. Jadi ketika makan buah khuldi itu dalam keadaan telanjang bulat dong. Pertanyaan saya, perempuan telanjang, laki telanjang, makan apa? Masuk akal nggak? Nah ya itu persoalannya. Nah ini kitab-kitab tafsir dari dulu sekarang tuh kayak orma yang nggak masuk akal itu mah. Iya kan? Supaya jangan ngantuk nih. Ini bahasa buah khuld itu adalah seksual. Sebetulnya saya kiai kan, tapi punten kalau saya tinggal serumah dengan perempuan yang cantik jelita kayak siapa? Monica Bellucci ya. Silakan kalau bahasa Jawa adus kari ber, turu kari les, apa neng? Nginu kari glek. Sok bahasa Jawa Sundanya ada kan tuh? Ya artinya pokoknya silakan seenaknya, tapi jangan pernah menyentuh dia. Waduh nggak kuat saya. Saya pasti akan melakukan hal yang sama. Nah, ini sesungguhnya wala taqrabah hadhihi syajarah itu kalimat indah untuk mengungkapkan sesuatu yang kurang pantas diucapkannya. Seperti kita belajar ilmu seksologi. Kita malu menyebutkan nama barang dalam bahasa kita. Terpaksa pinjam bahasa Inggris namanya penis.
Ini namanya vagina, ini vagina, ini major labia, ini minor labia, ini namanya klitoris. Sok bahasa Sundanya apa klitoris tuh? ayo. Nah itulah makanya. Jadi syajarah itu sebagai simbol. Ya syajarah itu yang nantinya akan berketurunan. Makanya syajaratul ansab. Nah, family trees. Pohon itu. Jadi begini, kita sendiri juga sama anak-anak kita kan ngajarin jangan bilang berak dong, buang hajat kan gitu. Jangan kencing dong, bilangnya pipis gitu. Ini ada nenek tua biar jangan ngantuk. Ada nenek tua ngajarin anaknya, "Nek, berak." Duh, kamu sih jangan berak dong, nyumput dong. Jadi kalau "Nek, nyumput" berarti mau berak. "Mah, kencing." "Duh, wah cucuku, jangan bilang kencing dong, nyanyi bilangnya." Gitu. Jadi "Nek, nyanyi." Yo dituntun lagi gitu kan gitu. Terus apa lagi? Kalau mau berak bilangnya apa? "Nyumput." "Nek, mau nyumput." "Ayo sok nyumput ya, nyumput." Rupanya suatu malam neneknya tidur pulas, lupa, cucunya kepengen pipis. Bangunin neneknya, "Nek, nyanyi." "Ya kamu mah lupa deh nih, malam-malam nyanyi gimana sih?" "Ntar aja, ntar pagi aja deh nyanyinya Neng." "Nggak bisa, nggak tahu sekarang." "Duh, sudah tidur aja, nanti nyanyinya besok pagi." "Nggak bisa sampai sekarang." "Ya udah sok ditelinga pelan-pelan." Lupa ya. Nah itu dia. Jadi nggak mungkin. Apa perlu saya katakan makna yang sesungguhnya? Jangan marah ya. Silakan kau nikmati surga. Kulu apa? Fakula ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba. Silakan makan saja boleh, kecuali jangan ngentot. Ayo, bukan kata boleh. Nah, kan nggak pantas lah. Ya itu penghalusan kata, kitanya salah paham, dikiranya pohon korma. Gitu. Oke, yang terus apa lagi? Pertanyaan dari hadis. Iya, Malam Jumat itu. ini banyak hadisnya. Yang begitu tuh banyak hadisnya. Itu ada hadis terong, ada orang jual terong nggak laku-laku, mikir gimana caranya. "Ya ayyuhannas ta'alu isma'u. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-batinjan dawaun likulli da." Terong obat segala penyakit kata Nabi. Wah lah hadis terong. Ada lagi orang yang mungkin saking bencinya sama cecek ya. Kata Nabi, barang siapa bunuh cecek malam Sabtu masuk surga. Kan nggak mungkin. Banyak sekali hadis-hadis yang macam itu. Hadis bahwa Nabi pernah berulang-ulang mencoba bunuh diri, nggak mungkin dong. Jadi kenapa demikian? Jadi setelah Nabi meninggal dunia, itu kerajaan-kerajaan perlu payung hukum. Dalam Al-Qurannya mereka mungkin tidak mampu menafsirkannya. Akhirnya situlah terjadi konflik politik, biasa kan gitu, masing-masing yang bikin kata Nabi. Apalagi dulu, saya sekarang aja banyak orang jual nama saya, kata Buya. Pinjam uang sama Pak Camat, kata Buya, jadi kasih. Nah ini ibu sekalian, untung ada orang yang cukup berjasa bagi kita, namanya Imam Bukhari dan Imam Muslim dan lain-lain. Melihat hadis yang sangat banyak ini, semuanya ada 600.000 hadis. Ini yang mau macam-macam lah. Barang siapa perempuan yang mencium suaminya sama dengan mencium Hajar Aswad. Waduh. Perempuan yang rela suaminya kawin lagi, pintu surga dibuka. Ayo percaya enggak? Percaya enggak? Enggak.
Nah begitu, ini kata Nabi. Bahkan sampai Sayyidina Umar sendiri pernah mengancam, tolong sampaikan Abu Hurairah, kalau masih sering bilang kata Nabi, ku potong lidahnya. Gitu. Nah ini persoalannya. Jadi 600 hadis itu diseleksi satu persatu, diteliti sanadnya, matanya, riwayatnya, babitnya, thiqahnya, sama ada hadis yang maktu, ada yang mursal, ada yang dhaif, yang hasan, diseleksi semuanya itu dari 600.000 hanya lolos 14.000 yang diyakini benarnya itu. Artinya 584.000 hadis yang dibuang semuanya itu. Nah termasuk hadis-hadis dhaif kayak begitu tuh masih ada di kitab-kitab kuning yang saya baca sendiri, betul nggak? Nah tapi kenapa kok hadis dhaif dimasukkan juga? Alasannya gini, hadis dhaif itu boleh dipakai untuk fadhailul a'mal, untuk keutamaan amal itu boleh berlandaskan pada hadis dhaif. Saya menjawab kepada Pak Kito, waktu itu marah juga sama saya tuh. Saya masih kecil jadi santri sih, dikebarak bacanya, pinter kamu tapi pinter Imam Syafi'i. Kata saya pinter saya lah. Gitu. Saya dulu badek sih, dulu nakal. Jadi kalau saya mah daripada fadhailul amal menggunakan hadis dhaif yang nggak ada ujung pangkalnya, nggak asal usulnya nggak tahu, ya masih sebenarnya pakai logika aja yang sehat, betul nggak? Lebih firm dengan akal yang sehat dong, nggak usah pakai dhaif. Udah buang aja dhaif ke gimana, apalagi hadis palsu, maudhu segala macam itu. Jadi hadis macam itu ya. Tetapi begini, kita ketika mencurigai hadis itu jangan diartikan kita mencurigai Nabi Muhammad, tidak mengurangi keyakinan kita bahwa kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan, tidak mengurangi. Yang kita curigai, apa benar Nabi ngomong begitu? Selagi tidak pantas dan tidak layak untuk Nabi, tolong dengan segala hormat lebih baik kita tunda saja. Setuju gitu? Nah, wallahu alam bisawab, gitu aja dah. Jadi gimana ya, nggak tahu dah. Masa nggak mungkin Nabi ngomong begitu. Masa Nabi mengatakan umatku masuk neraka semua kecuali satu? Kayaknya nggak masuk akal deh. Tapi hadisnya masyhur banget nih. Ya kan begitu. Makanya kalau menolak juga tidak, menerima juga tidak, kita tanggung saja. Pokoknya apapun hadis-hadis yang sifatnya merendahkan kepribadian kanjeng Nabi, nah itu punten ya, sebaiknya kita tunda aja. Banyak hadis-hadis yang menceritakan Siti Aisyah sedang haid gitu ya, Nabi yang begitu dalam sarungnya, nggak mungkin lah, sangat nggak mungkin sekali Nabi begini. Jadi hal yang tidak mungkin sebaiknya kita tunda saja, wallahu a'lam, gitu aja. Terus terakhir apa lagi? Oh ya, terakhir Pak Kiai, saya kirim SMS melalui apa nih? HP. Nyampe situ nggak? Bisa dibaca nggak? Nah, lewat apa ini? Lewat gelombang elektromagnetik yang tidak bisa ditangkap. Gelombang itu sekelas foton. Foton itu adalah partikel elementer yang tidak bermassa, tapi dia bisa mengirimkan radiasi. Ini fisika partikel persoalannya. Paham nggak? Jadi saya lebih banyak berkomunikasi tidak menggunakan bahasa. Setiap ada perempuan datang kepadaku, tanpa ku katakan I love you, aku tahu engkau mencintaiku.